Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, perkenalkan, saya Trisna Megawati, biasa dipanggil Bu Trisna. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 di SMP Negeri 8 Pekalongan, khususnya kelas 7 F dan G. Nah, untuk anak-anak kelas 7 pasti belum mengetahui Bapak Ibu gurunya ya. Nah, perkenalkan diri dulu. Ini adalah wajah Bu Trisna. Kalau di foto cantik, tapi kalau aslinya lebih cantik juga. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, pertama akan Bu Trisna sampaikan dulu mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, yaitu pada semester 1. Untuk pertemuan kali ini mungkin Bu Trisna akan pertemuan pertama ini Bu Trisna akan menjelaskan secara singkat dulu mengenai pelajaran materi apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, yuk kita mulai. Untuk materi bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1 yang akan kita pelajari itu ada teks deskripsi, kemudian yang kedua teks fantasi, yang ketiga teks prosedur, dan yang keempat adalah teks laporan hasil observasi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Bu itu teks deskripsi? Kemudian bedanya teks fantasi dengan teks deskripsi itu apa? Teks prosedur itu isinya apa? Dan bagaimana sih teks laporan hasil observasi itu? Nanti kita pelajari semuanya. Oke. Kemudian uraian singkatnya mengenai teks deskripsi adalah pengertian dari teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sebuah objek. Objek itu baik berupa tempat atau peristiwa atau makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup secara jelas dan rinci. Itu pengertiannya dari teks deskripsi. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa sih teks fantasi itu Bu? Oke, teks fantasi itu sebuah teks yang isinya itu cerita fiksi yang mengandung unsur imajinatif dari sang penulis. Oke, teks fantasi ini isinya adalah seperti cerpen, namun ceritanya itu 100% dibuat atau sengaja dikarang oleh si penulis yang di dalamnya itu terdapat unsur imajinatif. Jadi berupa khayalan. Fiksi itu tidak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu. Kemudian untuk teks selanjutnya yaitu teks prosedur. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu. Nah, yang teks prosedur yang dimaksud pada semester 1 ini yang akan kita pelajari, teks prosedur itu nanti kita belajar mengenai 2 teks prosedur, yaitu tahapan melakukan sesuatu atau tahapan membuat sesuatu. Itu teks prosedur. Kemudian teks yang selanjutnya yaitu teks laporan hasil observasi. Pengertiannya yaitu sebuah teks yang isinya menjelaskan informasi mengenai suatu objek yang telah diamati. Itu teks. Nah, kemudian perbedaan antara teks-teks berikut teks-teks yang dimaksud tadi apa sih Bu? Nanti kita pelajari secara urut sesuai dengan urutan yang telah ada gitu. Untuk pertemuan kali ini Bu Trisna akan menjelaskan sedikit saja mengenai pengertian teks deskripsi begitu. Nah, oke, kita mulai yaitu pengertian teks deskripsi. Tahu apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi itu, Bu? Nah, pengertian dari teks deskripsi yaitu sebuah teks yang isinya adalah menggambarkan suatu objek, baik tempat atau peristiwa maupun makhluk hidup yang dijelaskan atau digambarkan secara jelas dan rinci. Itu.
Kemudian Bu Trisna beri satu contoh, misalnya kita mau mendeskripsi seseorang. Seorang itu kan masuknya dalam kategori makhluk hidup. Oke, apa sih Bu yang bisa dideskripsikan dari seseorang itu? Nah, hal-hal yang harus dideskripsikan atau yang ada pada pendeskripsian seseorang itu isinya mulai dari diri seseorang, antara lain yaitu mengenai bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, pakaian yang dikenakan, watak, dan kebiasaan diri tersebut. Nah, pada saat mendeskripsikan wajah atau sosok seseorang, kalian harus menguasai semua kata yang berkaitan dengan ciri-ciri wajah, misalnya mulai dari rambut hingga leher, serta kosakata yang menggambarkan seseorang tersebut, termasuk kata gabung yang mengungkapkan sesuatu. Misalnya separuh baya, hitam bergelombang itu mengenai rambutnya, kemudian tinggi tegapnya, pendek atau kekarnya, dan kurus atau langsing. Begitu. Jadi harus dideskripsi. Misal kalian mau mendeskripsikan seseorang, itu harus dideskripsikan atau digambarkan secara detail. Gitu. Kemudian tadi sudah mempelajari pengertian deskripsi. Sekarang masuk ciri-ciri teks deskripsi. Nah, masing-masing teks itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Begitu juga dengan teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu satu, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatu apa? Ya tadi, sesuatu baik berupa objek. Objek itu dapat berupa benda, benda hidup, benda mati, kemudian peristiwa ataupun suatu tempat. Kemudian ciri yang kedua yaitu melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Kesan indera yang dimaksud itu apa? Indera perasa, indera mata, penglihatan, atau indera pendengaran. Tuh. Kemudian membuat pembaca, ciri yang ketiga yaitu membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri objek yang dimaksud. Kemudian ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, atau keadaan suatu objek tersebut. Nah, kemudian tujuan teks deskripsi. Tujuan daripada teks deskripsi yaitu mengajak pembaca untuk membayangkan atau merasakan secara tidak langsung topik yang sedang dibahas pada teks deskripsi yang disebutkan tadi. Gitu. Jadi tujuan dari seseorang menulis teks deskripsi ini adalah mengajak si pembaca atau mengajak si pendengar seolah-olah merasakan langsung apa yang dirasakan oleh penulis. Gitu. Nah, oke, tadi materinya sudah. Nah, sekarang adalah tugas untuk hari ini. Karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung, jadi Bu Trisna ingin sedikit mengenal kalian. Coba berikan gambaran tentang diri kalian kepada Bu Trisna melalui tugas teks deskripsi ini, yaitu tugasnya kalian mendeskripsikan diri kalian sendiri. Gitu. Bagaimana sih ciri-ciri kalian itu? Biar Bu Trisna itu ada gambaran mengenai diri kalian di masing-masing. Gitu. Paham? Kalau ada yang belum paham, silakan hubungi nomor Bu Trisna, bisa WA maupun SMS. Begitu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semangat selalu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih.